Halo Sobat Pajak, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai natura dan kenikmatan. Bagaimana sih aspek pemajakan atas natura dan kenikmatan itu? Kita langsung aja yuk ke materinya, let's go! Nah, dasar hukum yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah PMK 167, PMK 03 tahun 2018, tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Nah, untuk pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada definisi umum, biaya-biaya yang dapat dikurangkan, biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, dan yang terakhir ada contoh kasusnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke pokok bahasan pertama mengenai definisi umum. Imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang, melainkan berbentuk barang. Namun dalam praktiknya, ada sedikit perbedaan antara natura dan kenikmatan. Sebagai contoh, pemberian dalam bentuk natura adalah pemberian beras, gula, dan bahan pangan lainnya. Sedangkan untuk pemberian dalam bentuk kenikmatan merupakan pemberian berupa fasilitas seperti mobil atau tempat tinggal. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan kedua mengenai biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Untuk pokok bahasan kedua ini terdapat di pasal 2 ayat 2 PMK terkait. Dan untuk poin-poin di pasal 2 ayat 2 ini akan dibahas secara mendalam. Pertama ada pasal 2 ayat 2 huruf A mengenai pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan atau minuman bagi pegawai meliputi pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau pemberian kupon, makanan dan atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf A, meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya. Untuk nilai kupon makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud pada huruf B, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sesuai dengan nilai kupon yang wajar. Nah, nilai kupon bisa dikatakan wajar atau dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan atau minuman per pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. Kemudian untuk pasal 2 ayat 2 huruf B, mengenai penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Penggantian atau imbalan adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya berupa tempat tinggal termasuk perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan atau olahraga tidak termasuk golf, powerboarding, pacuan kuda, dan terbang layang. Sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri. Sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya berupa pengangkutan adalah pengangkutan untuk pegawai dan keluarga dalam rangka penugasan yang pertama dan pada saat berakhirnya penugasan. Untuk daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B ini, adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut, maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral. Kemudian untuk pasal 2 ayat 2 huruf C, pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Untuk pasal 2 ayat 2 huruf C ini meliputi pemberian atau penyediaan pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, sarana antar jemput pegawai,
penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, dan atau kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh instansi pemerintah yang membidangi urusan ketenaga kerjaan. Atas perolehan dan perbaikan besar kendaraan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dibebankan melalui penyusutan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebesar 50% dari jumlah penyusutan dan atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan, dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin pada tahun terjadinya pengeluaran. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga mengenai biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan. Untuk pemberian natura dan kenikmatan yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah pemberian natura dan atau kenikmatan yang tidak tertera pada PMK 167 PMK 03 tahun 2018. Jadi bisa kita bilang PMK 167 ini merupakan negatif list dari natura yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yakni contoh kasus. Di sini dikatakan PT Peta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian. Pada laporan keuangan PT Peta tahun buku 2020, terdapat beban biaya dengan rincian sebagai berikut. Jadi, ini merupakan biaya-biaya yang telah dibebankan PT Peta dalam laporan keuangan komersial. Sehingga kita perlu melakukan rekonsiliasi fiskal positif terhadap biaya yang merupakan natura atau kenikmatan. Kenapa harus rekonsiliasi fiskal positif? Kenapa bukan negatif? Hal ini dikarenakan untuk natura yang tidak bisa dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan fiskal, tentu saja akan mengurangi biaya-biaya yang dibebankan atau tercantum di laporan keuangan PT Peta dan menambah penghasilan neto dari PT Peta itu sendiri secara fiskal. Nah, di sini kita lihat yang pertama ada gaji dan tunjangan. Seperti yang kita ketahui bahwa gaji dan tunjangan merupakan pemberian imbalan berupa uang sehingga tidak masuk kategori natura atau kenikmatan. Sehingga untuk laporan keuangan fiskal itu sendiri, seluruh biaya yang telah dibebankan oleh PT Peta di laporan keuangan komersial boleh dibebankan di laporan keuangan fiskal PT Peta. Kemudian ada biaya makan siang pegawai. Nah, untuk biaya makan siang pegawai ini sudah jelas ya teman-teman tercantum di pasal 2 ayat 2 huruf A tadi, dan boleh dibebankan atau dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau PT Peta. Kemudian ada bingkisan sembako. Nah, untuk bingkisan sembako ini merupakan natura yang diberikan dalam bentuk barang dan tidak tercantum dalam PMK 167 sehingga kita harus melakukan koreksi fiskal positif. Dan biaya fiskalnya 0 atau tidak ada yang boleh dibebankan di laporan keuangan fiskal. Kemudian untuk PPh 21 ditanggung perusahaan juga merupakan natura yang tidak boleh kita kurangkan dari penghasilan bruto PT Peta, sehingga kita harus melakukan koreksi fiskal positif. Dan yang terakhir, seragam satpam yang juga sudah sangat jelas tertera di pasal 2 ayat 2 huruf C, sehingga kita boleh membebankan biaya seragam satpam di laporan keuangan fiskal. Nah teman-teman, untuk PPh 21 ditanggung perusahaan atau bingkisan sembako apabila PT Peta ini memberikan dalam bentuk uang, bukan berupa bingkisan, atau untuk PPh 21-nya bukan ditanggung perusahaan, melainkan diberikan dalam bentuk uang, hal ini boleh membuat kedua biaya ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal. Sebagai contoh untuk PPh 21, jika PT Peta memberikan tunjangan PPh 21, bukan PPh 21 ditanggung perusahaan, maka untuk tunjangan PPh 21 ini boleh kita bebankan di laporan keuangan fiskal karena tunjangan ini berupa uang yang diberikan oleh PT Peta kepada penerima penghasilan tersebut. Kemudian atas rekonsiliasi yang telah kita lakukan tadi, kita bisa memasukkan hasilnya ke bagian penyesuaian fiskal positif pada SPT 17711 huruf C. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.